Nama Ridwan Kamil dan Suswono resmi diusung sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta dari koalisi Jakarta Baru besutan 12 partai politik. Meski sudah ada penantangnya dari pasangan bakal calon independen, apakah koalisi raksasa ini akan dengan mulus berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta? Dan kemana pula suara mereka yang tersisa seperti PDIP maupun pendukung Anies Baswedan akan bermuara? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik Mas. Alhamdulillah kabar baik. Jadi langsung saja, dengan kemudian kekuatan cukup besar, koalisi Jakarta Baru ada 12 partai politik, kursinya kami hitung kalau tidak salah 89 kursi DPRD, akankah kemudian linier dengan potensi kemenangannya, Mas Umam? Ya kalau kita belajar dari kotak kosong yang ada dalam sejarah pilkada di Indonesia, praktis sudah ada 53 kasus. Dan yang mengalami kekalahan hanya satu, yaitu di Makassar. Artinya bahwa potensi kemenangannya itu mencapai 98,11%. Nah kalau misalnya kita mencermati dinamika koalisi yang ada di Jakarta, maka besar kemungkinan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan memenangkan pertarungan dalam konteks pilkada di DKJ atau Jakarta nanti. Terlebih kalau misalnya kemudian yang dihadapkan adalah pasangan dari jalur independen, meskipun dari sejumlah pihak mencoba untuk mempertanyakan kredibilitas dan juga legitimasi pencalonannya, tetapi dari sisi kapasitas, kemudian jaringan dan juga kekuatan elektoralnya jauh di bawah kekuatan dari koalisi besar Kim Plus yang ada di Jakarta ini. Oleh karena itu, kalau misal kita melihat dari kalkulasi itu, maka besar kemungkinan RK Suswono akan memenangkan pilkada di 2024 ini nanti. Tapi kemudian kalau kemudian sudah ada satu calon independen, berarti artinya kita tidak mungkin menggunakan sistem atau pola kota kosong. Seberapa kemudian misalkan seperti PDIP yang juga tidak terajak hari ini dengan 15 kursinya, itu bisa menjadikan pasangan independen ini sebagai alternatif. Mungkinkah kemudian itu terjadi begitu Mas Umam? Iya, ini situasi yang tidak mudah. Artinya bahwa PDIP dipaksa untuk menelan buah si malakama. Dari satu sisi PDIP bisa kemudian di fait accompli untuk menerima atau ikut bergabung dalam koalisi besar Kim Plus ini, atau misalnya sebaliknya PDIP harus merelakan 15 kursi di parlemen di level Jakarta, kemudian betul-betul mengalami useless atau kartu mati, karena bagaimanapun juga tidak ada satu kekuatan politik yang kemudian bisa dibentuk atau digabungkan untuk membentuk koalisi di level Jakarta. Nah, yang bisa dilakukan oleh PDIP adalah satu tadi bergabung menjadi bagian dari Kim Plus atau melakukan perlawanan. Dan yang dilakukan perlawanan pun juga menjadi agak dilematis. Karena yang diusung kalaupun menggunakan antitesa dari kekuatan Kim Plus itu, maka harus mendukung calon independen. Sementara calon independen rasa-rasanya dari sisi afiliasi, kemudian representasi ideologis, juga dari jaringan kekuatan politiknya amat sangat berbeda dengan PDIP. Nah ini yang kemudian tampaknya akan memfait accompli PDIP untuk barangkali pilihannya adalah tidak menggunakan hak pilihnya, tidak menggunakan kartu politiknya dalam pertarungan di Jakarta nanti. Dan ini menjadi sebuah anomali yang luar biasa, karena PDIP selama ini menjadi imam dalam kekuatan pertarungan di level koalisi pilkada di Jakarta, dan kali ini berpotensi bukan hanya menjadi imam, menjadi makmum pun tidak, dan berpotensi kemudian kartunya akhirnya hangus begitu saja. Nah oleh karena itu situasi seperti ini betul-betul kemudian merisaukan, akan menjadi sebuah pertaruhan besar, terutama bagi PDIP sendiri, termasuk pendukung loyal dari Anies Baswedan. Karena tidak ada satu representasi kekuatan dalam kontestasi nanti yang kemudian seolah bisa menyalurkan aspirasi politik mereka. Nah ini yang kemudian harus dihitung, apakah akan memberikan perlawanan ataukah abstain saja dan menerima hasil apapun nanti dari proses pilkada yang mendatang. Oke, ketika kita menggunakan pola kota kosong ketika tidak ada calon independen, maka kita bisa menganalogi atau kemudian kita bisa membayangkan bahwa kekuatan PDIP dan juga Anies Baswedan akan ada di kota kosong. Tapi bagaimana dengan adanya calon independen? Bukankah dengan abstain saja itu juga akan ya rasa-rasanya membiarkan pertarungan saja tanpa melakukan fightback begitu Mas? Apa langkah yang mungkin bisa dilakukan sebagai fightback itu tadi?
Iya, memang benar bahwa situasi seperti ini membuat baik PDIP maupun juga basis pemilih loyal Anies Baswedan menjadi kerepotan. Dalam satu sisi tentu kalau misal memberikan dukungan kepada calon independen, maka tentu hal itu akan memberikan keuntungan secara elektoral sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap Kim Plus. Tetapi kalau misal kemudian tidak, tentu akan memberikan jalan yang sangat lapang bagi kekuatan Kim Plus untuk memenangkan pertarungan. Nah, ini yang kemudian sepertinya sengaja dihitung sedemikian rupa, cukup matang untuk mengcorner PDIP itu sendiri. Dan memang tidak mudah pilihannya. Oleh karena itu, ya apa yang bisa dilakukan ya adalah melakukan propaganda, upaya untuk melakukan apa ya gerakan antitesa, meskipun dalam konteks tertentu tetap tidak merepresentasikan kepentingan PDIP maupun Anies Baswedan itu sendiri. Oke, jadi si malakama ya seperti yang Anda katakan. Oke, Mas, kita mencoba kembali menghitung atau kemudian menganalisa bagaimana kekuatan 12 partai politik ini. Ketika banyak yang kemudian menganalisa bahwa pemilih Jakarta adalah salah satu pemilih yang cukup rasional begitu, seberapa kemudian mesin partai dengan 12 partai politik tadi juga bisa kemudian menjawab ataukah bisa meyakinkan pemilih rasional Jakarta, atau kemudian ini nanti bisa ada anomali lain yang kemudian bisa saja terjadi pada pemilihan nanti, Mas? Iya, anomali lain bisa saja terjadi, tetapi infrastruktur politik dari 12 partai itu sudah cukup memadai untuk menguasai basis kekuatan di Jakarta. Kalau misal kita cermati, misalnya gabungan dari Kim inti saja itu sudah memenangkan at least sekitar 30%. Kalau misal kemudian ditambah dengan basis pemilih loyal dari PKS sendiri yang menjadi juara atau jawara di level Pileg Jakarta, maka akan ada kekuatan tambahan praktis sekitar 18%. Dan itu adalah basis kekuatan yang selama ini memberikan kontribusi elektoral bagi Anies Baswedan. Oleh karena itu, memang gabungan dari Kim Plus betul-betul kemudian menjadi sebuah kekuatan yang sangat masif dan ini cukup efektif untuk memenangkan pertarungan. Tetapi dari sisi kekuatan masyarakat kritis, kemudian kelompok masyarakat sipil yang barangkali mencoba untuk menantang logika demokrasi yang dianggap tidak demokratis seperti ini, bisa saja itu terjadi, tetapi pilihannya juga tidak mudah. Kecuali memang ada kotak kosong. Sebagai sebuah simbol perlawanan, maka kotak kosong akan dimenangkan atau akan dikampanyekan. Tetapi kalaupun kemudian memberikan dukungan kepada lawan dari kekuatan besar, yaitu misalnya gabungan dari RK dan Pak Suswono, maka hanya akan menguntungkan kekuatan yang notabene juga tidak merepresentasikan kepentingan mereka sama sekali. Nah, ini yang kemudian betul-betul sebuah kalkulasi politik yang tidak mudah dan betul-betul kemudian mengcorner, sekali lagi memojokkan posisi dari PDIP, termasuk juga Anies Baswedan, sehingga jaringan kekuatan politik yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal, seolah kemudian menjadi meaningless dan useless. Oke, artinya mesin partai masih akan bisa tetap loyal begitu terhadap kemudian instruksi dari masing-masing DPW maupun DPP-nya begitu meski dianggap rasional untuk Jakarta? Kalau bicara mesin partai, tentu basis argumen ya, agenda kepentingan ekonomi politik akan jauh lebih dominan. Oke. Mana kekuatan yang potensi menangnya lebih besar, itu yang kemudian akan cukup efektif untuk menggerakkan infrastruktur pemenangan politik pada level partai politik. Nah, oleh karena itu dari 12 partai, saya pikir semuanya akan all out, akan melakukan proses pemenangan, dan tentu ini akan seolah menjadi jaminan atau political guarantee bagi kemenangan RK Suswono. Memang betul sejak awal ini seolah tidak ada kotak kosong. Tetapi dari sisi kekuatan, jaringan pasangan paslon perseorangan ini, kalau dalam ibaratnya itu wujuduhu ka'adamihi, ada tapi seperti nggak ada. Dan fungsi dari lawan dari RK Suswono ini sebenarnya bukan untuk melakukan perlawanan politik, tetapi memfasilitasi mudahnya kemenangan yang bisa dicapai oleh kekuatan RK dan juga Suswono ke depan. Nah, ini yang kemudian sekali lagi akan mengunci langkah dari PDIP dan juga jaringan
pendukung basis pemilih loyal dari Anies Baswedan ke depan. Oke, baik baik, menarik. Kita akan lihat seperti apa kemudian saat pendaftaran juga proses kampanye nanti. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Umam. Malam Mas Bram.